Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya berada di Masjid Al-Aqsa dan di Komplek Al-Aqsa. Saya ingin mengajak antum semuanya berkeliling di Komplek Al-Aqsa dan mengenal Masjid Al-Aqsa lebih dekat. Di dalam Masjid Al-Aqsa ini sangat luas areanya. Ini terdiri dari 5 masjid. Nah, 5 masjid itu apa saja? Maka saya akan menerangkan ke antum 5 Masjid Al-Aqsa yang mana mereka ini dalam satu komplek, semuanya terkategorikan Masjid Al-Aqsa. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku rahimani wa rahimakumullah, saya di sini di komplek Masjid Al-Aqsa ingin menerangkan kepada antum semuanya seluk-beluk tentang Masjid Al-Aqsa. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya dan menjadi motivasi bagi kita untuk berusaha berkunjung ke tempat ini. Allahumma harriril Aqsa, Allahumma harriril Aqsa. Ya Allah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman Yahudi Israel. Tayyib, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Masjid Jami Al-Qibli, masjid inti dari Masjid Al-Aqsa, didirikan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ini adalah masjid inti yang dipakai sholat setiap hari. Dan jika sholat Jumat maka meluber ke semua tempat. Jadi sholat di sini termasuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Sholat di situ juga sholat di Masjid Al-Aqsa. Sholat di sini juga sholat di Masjid Al-Aqsa. Sholat di tempat itu juga Masjid Al-Aqsa, karena Masjid Al-Aqsa adalah komplek yang luas. Tetapi yang dipakai sholat inti, maksudnya ada imamnya di situ berjamaah, adalah Masjid Jami Al-Qibli yang ada di depan kita ini. Lah, Masjid Jami Al-Qibli saya ke tengah biar lebih jelas ya, biar kelihatan dari depan dan lebih bagus kelihatannya. Nah, ini bagian yang inti, bagian yang pertama dari Masjid Al-Aqsa, Masjid Jami Al-Qibli, yang mana kalau kita sholat ya di dalam situ. Nanti insya Allah saya tampilkan video di dalam Masjid Al-Qibli ini bagaimana suasana, insya Allah nanti saya sampaikan. Oke? Inilah bagian dalam dari Masjid Al-Qibli, masjid inti dari Masjid Al-Aqsa yang dipakai sholat oleh kaum muslimin. Cukup luas bila dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, maka sangat jauh sekali perbedaan luasnya. Inilah Masjid Al-Qibli, masjid inti dari Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin di sini dan membebaskan masjid ini dari cengkeraman Israel. Memang kita bisa sholat di sini aman, tetapi setiap masuk di gerbangnya itu dijaga oleh tentara Israel, dan tidak semua orang Palestina boleh masuk ke tempat ini atau ke masjid ini. Jadi ada penjagaan. Kalau dia ber-KTP tepi barat atau Gaza, maka nggak bisa masuk di sini. Ya, Mahmud Abbas, presiden Palestina saja, itu nggak bisa masuk ke masjid ini. Abu Mazin, Mahmud Abbas nggak bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa ini. Ini bagian dalam dari Masjid Jami Al-Qibli. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Allahumma harriril Aqsa. Lah, ini di bawah Masjid Al-Aqsa ini, Jami Al-Qibli ini ada masjid kecil. Bukan kecil ya, mohon maaf, tapi ada di bawah. Nah, di bawah ini disebut Al-Aqsa Al-Qadim. Masjid Jami Al-Aqsa Al-Qadim, yakni maksudnya Masjid Aqsa yang lama di dalam. Ini juga disebut dengan Masjid Umari. Jadi Masjid Umari ini
kita kasih nomor 2 ya. Nomor 2 dari Masjidil Aqsa, yang mana ini masjid lama. Ada di atas Jami' Al-Qibli. Ya, ini Jami' Al-Qibli. Di bawahnya itu ada lorong namanya Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, Masjid Al-Aqsa yang lama. Sebelum ada yang di atas ya, yang di bawah itu Masjid Umari yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Kita kasih nomor 2 ini ya. Oke. Sudah, ketika kita sudah tahu yang nomor 2, kita nggak bisa masuk karena sudah telat ya. Sekarang kita ke nomor 3, atau sebelumnya, mohon maaf, ini Masjid Jami' Al-Qibli yang sekarang nampak ini tadi. Kembali ke nomor pertama, ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya, Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Dan kita ke nomor 3, yaitu Masjid Qubbatus Sohro. Masjid Qubbatus Sohro ini dibangun oleh bapaknya yang bangun Masjid Qibli. Kalau Masjid Al-Qibli tadi, yang masjid nomor pertama, dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik, maka ini dulu dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, ayah dari Al-Walid bin Abdul Malik. Ini juga terkategorikan masih wilayah Al-Aqsa. Sholat di situ berarti sholat di Masjidil Aqsa juga, karena masih dalam satu area. Ya, itu diyakini oleh orang di dalamnya ada batu suci, tempat Rasulullah Mi'raj ke langit. Ya, tempat Rasulullah Mi'raj ke langit, tumpuannya dari situ. Maka itu benar? Maka jawabannya yang jelas Rasulullah bertolak dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi di area mana? Apakah di sini? Apakah di situ? Apakah di sana? Apakah di sini ataukah di situ? Nggak ada jelas dalil. Yang penting dari Masjidil Aqsa, dari semua area ini. Jadi Rasulullah dulu berangkat ke langit ya dari area ini, tapi nggak tahu yang mana arahnya. Yang jelas di area komplek Al-Aqsa ini. Itu ya, itu yang nomor 3, masjid apa tadi namanya? Masjid Qubbatus Sohro. Jadi ini juga bagian dari Masjid Al-Aqsa. Tinggal masjid yang nomor 4, yaitu Masjid Al-Marwani. Posisi Masjid Al-Marwani ada di sebelah kiri Masjidil Aqsa. Ya, lihat itu ada putih-putih itu. Itu nanti ada lorong masuk ke dalam tanah. Itu namanya Masjid Al-Marwani. Masjid Al-Marwani nisbat kepada Marwan bin Hakam, seorang dari dinasti Umayyah. Nanti kita masuk ke dalam ya, biar tahu ketika tentara salib menaklukkan Baitul Maqdis, maka Masjid Al-Marwani dijadikan kandang kuda. Nanti kita lihat video ke dalam ya. Oke. Teman-teman, saya akan mengajak antum untuk melihat Masjid Marwani, salah satu bagian dari Masjid Al-Aqsa. Mari kita masuk ke Masjid Al-Marwani. Masjid Al-Marwani, salah satu masjid dari Al-Aqsa. Teman-teman, kita sekarang berada di Masjid Al-Marwani. Ini masjid bagian dari Masjidil Aqsa, berada di bawah. Jadi ini seakan-akan kita ada di bawah tanah ya. Ini dulu diprakarsai oleh seorang yang bernama Marwan bin Hakam dari kabilah Umayyah. Dan ini ketika tentara salib datang, maka mereka merebut dan menjadikan Masjid Marwani ini menjadi kandang kuda, ya, kandang kuda. Nanti saya tunjukkan bagaimana bekas-bekas dijadikan kandang kuda. Ini salah satu bukti atau tanda bahwa dulu ketika tentara salib datang ke tanah Palestina dan mereka memporak-porandakan apa yang ada, salah satunya merubah Masjid Al-Marwani, bagian dari Masjidil Aqsa, menjadi kandang kuda. Ini lihat, ada lubang, ini sebagai tempat mengikat kuda-kudanya pasukan salib. Ini juga ya, jadi setiap tiang ada lubang nih yang dipakai oleh tentara salib untuk mengikat kuda-kuda perang mereka. Nih, ini dulu dijadikan kandang kuda oleh tentara salib. Dan setiap
dinding atau setiap tiang di situ diberi lubang untuk mengikat kuda-kudanya orang Barat atau tentara salib. Inilah Masjid Al-Marwani, di antara bagian dari Masjidil Aqsa yang ada di Komplek Al-Aqsa, dan ini ada di bawah sebelah kiri masjid inti itu Masjid Al-Qibli. Insyaallah akan kita lanjutkan ke masjid-masjid yang lain dari bagian Masjid Al-Aqsa. Oke. Itu yang nomor 4. Jadi saya ulangi, Masjid Al-Qibli nomor 1, kemudian yang nomor 2 tadi adalah masjid itu yang di bawah itu Al-Aqsa Al-Qadim, kemudian yang ketiga Masjid Qubatus Sohra, Kubah Emas, yang keempat Masjid apa tadi? Masjid Marwani. Baik teman-teman, sekarang kita akan menuju ke masjid yang kelima, bagian dari Masjid Al-Aqsa, yaitu Masjid Buraq. Masjid Buraq itu adalah masjid, ya bagian dari Masjidil Aqsa. Lah di Masjid Al-Buraq itu diyakini oleh masyarakat setempat bahwa dulu Rasulullah mengikat kendaraannya yang bernama Buraq, ya, yang terbang ke langit ke Sidratul Muntaha, itu diikat di Masjid Buraq, ya. Harus masuk ke dalam dan jamaah saya sudah masuk semuanya, saya malah yang belum. Dan nggak harus masuk ya, karena Masjid Buraq itu sempit, ya, di situ sempit sekali ya, jadi mungkin saya nggak masuk. Nah, di arah situlah di Masjid Buraq itu di bawahnya itu loh Masjid Buraq. Ya, saya tampilkan dari sini aja lah, dari kejauhan. Itu Masjid Buraq. Nah, di bawah Masjid yang Buraq ini masjid yang kelima ya, masjid yang terakhir. Di bawah Masjid Buraq itu ada tembok ratapan yang diagungkan oleh orang Yahudi. Saya malas ke sana ya, lihat mukanya orang-orang Yahudi. Saya malas melihatnya, jadi nggak usah saya tampakkan ya. Itu di situ, itu namanya masjid. Itu ada tentara Israel di situ, ya, sama di sana. Kelihatan dari sini, mungkin di kamera kurang jelas ya. Jadi itu Masjid Buraq ada di dalam. Sehingga totalnya ada berapa masjid? Ada 5 masjid. Satu Masjid Jami Al-Qibli, kemudian yang kedua Masjid Aqsa yang lama ada di bawahnya, terus Masjid Qubatus Sohra, kemudian Masjid Marwani dan Masjid Al-Qibli. Coba kita masuk, barangkali teman-teman saya masih banyak yang di situ. Kita menuju Masjid Buraq, masjid yang kelima dari Masjidil Aqsa. Itu ada tentara Israel. Bab Maroko. Nah, ini ada bab Maroko. Ya, coba saya tampilkan Masjid Buraq. Siap. Sudah kelihatan belum? Masjid Al-Buraq. Lah, ini juga bagian dari Masjid Al-Aqsa. Saya nggak usah masuk ke dalam, teman-teman saya sudah masuk ya ke dalam situ. Sangat sempit tempatnya, jadi saya nggak usah masuk ke dalam. Oke teman-teman, alhamdulillah itulah 5 masjid yang ada di komplek atau di area Masjid Al-Aqsa. Semoga informasi ini bermanfaat.